Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, alhamdulillah kami berdua, saya Rini Haryani, Sarjana Sastra, dan Pak Sunaidin, Sarjana Pendidikan, akan melakukan coaching dalam 2 kasus sekaligus. Kasus yang pertama, di mana yang menjadi coachnya adalah Pak Sunaidin, yang menjadi coachingnya adalah saya sendiri, Ibu Rini Haryani. Kasus pertama tentang penunjukan Ibu Rini sebagai wakil sekolah untuk mengikuti lomba pidato bahasa Arab dalam rangka Hari Guru. Namun Ibu Rini merasa belum mampu untuk mengikuti lomba tersebut. Ya, kita mulai Pak Sunaidin ya. Siap. Ya. Baik. Silakan Pak Sunaidin. Ya, Bu Rini. Ya, Pak Sunaidin. Kalau bisa setelah jam pelajaran berakhir nanti, Bu Rini minta tolong ke ruangan saya ya. Siap, siap Pak. Saya akan segera ke sana. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Sunaidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Ya, Bu Rini, silakan Bu Rini. Ya, terima kasih Bapak. Silakan duduk Bu Rini. Ya, terima kasih Pak Sunaidin. Ya. Ya, gini Bu Rini, saya panggil Ibu Rini ini, tahu nggak Ibu Rini saya panggil di dalam ruangan ini? Saya belum tahu Pak, makanya saya menghadap Bapak. Oh iya. Jadi begini Ibu Rini, mohon maaf. Saya panggil Ibu Rini disuruh datang ke ruangan saya. Jadi kebetulan di sekolah saya, di sekolah kita ini kemarin itu ada undangan yang turun di sekolah kita, Bu Rin, yang dimana undangan itu merekomendasikan kita suruh mengikuti lomba pidato bahasa Arab di tingkat Kabupaten Dompu, yang dimana dalam rangka memperingati Hari Guru, Bu Rin. Tentu saya berpikir karena kebetulan Ibu Rini adalah seorang guru bahasa Arab satu-satunya di sekolah kita, tentu saya selaku kepala sekolah yang mengirim Ibu Rini untuk mengikuti lomba tersebut. Itu Bu Rini, gimana menurut Ibu Rini nih? Aduh, bagaimana ya Bapak? Saya itu kalau mengajar di depan siswa, insya Allah saya mampu Pak untuk mengajar bahasa Arab di depan siswa. Tapi kalau untuk mengikuti lomba pidato, sepertinya saya ragu Pak, karena saya memiliki kebiasaan grogi. Kalau saya grogi, biasanya saya suka lupa Pak apa yang harus saya bicarakan, apa yang harus saya lakukan. Itu kalau saya grogi itu saya sering lupa. Itu Pak. Oh begitu ya. Ya. Jadi bagaimana nih Bu Rini kalau sekolah kita nggak ikut pendaftaran karena sebentar lagi ditutup, sayang banget kalau nggak ikut Bu Rini. Karena memang secara administrasi itu Ibu Rin sebagai guru bahasa Arab, kalau nggak ada utusan di sekolah ini, tentu sekolah kita akan sangat ketinggalan Bu Rin. Jadi saya sangat butuh Ibu Rin untuk mengikuti lomba bahasa Arab itu tersebut Bu Rin. Bagaimana nih Bu Rin? Iya, saya sebenarnya masih ragu Pak, apakah bisa mengikuti lomba ini atau tidak. Ragu saya Bapak. Oh, begitu ya. Jadi kalau boleh tahu Bu Ri, apa sih yang melatar belakangi Bu Rini ataupun faktor apakah
yang membuat Ibu Rini itu sehingga kaku, grogi ataupun kurang pede di depan orang banyak itu, Bu Rin? Jadi kalau Iya, boleh tahu tuh seperti apa yang menyebabkan faktor itu, Bu Rin? iya, begini Pak. Saya itu biasanya selalu timbul rasa khawatir. Kalau saya khawatir tuh biasanya grogi, khawatir misalnya saya mengikuti lomba itu, kemudian ternyata ada peserta yang lebih bagus, yang lebih baik. Jadi saya tuh pasti timbul rasa grogi saya, Pak. Nanti akhirnya buyar semua, saya enggak bisa menghafal pidato saya enggak bisa menyampaikan apa yang menjadi isi pidato saya. Pokoknya saya kalau grogi itu, kalau saya malu itu Pak, saya suka lupa. Itu yang membuat saya ragu untuk mengikuti perlombaan ini Pak. Saya pokoknya masih ragu, saya belum yakin Pak. Oh, begitu ya, Bu Rin. Gini, Bu Rin, kalau menurut saya, jadi hal itu nggak apa-apa, Ibu Rin. Itu kan hal yang sewajarnya. Nanti kan Ibu Rini bisa lebih melatih diri lagi untuk tidak grogi berbicara di depan orang banyak dan guru-guru lain dari sekolah. Jadi menurut Bu Rini itu apa sih solusi dari permasalahan yang Bu Rini hadapi itu? Atau begini Pak, ini mungkin sekedar solusi untuk saya mungkin. Mungkin saya bisa Ya. berlatih terlebih dahulu mungkin Pak di depan cermin mungkin atau berbicara sendiri di mana gitu Pak. Mungkin bisa kira-kira bisa efektif nggak ya Pak kalau misalnya saya latihan di depan cermin begitu? Kira-kira menurut Ibu Rini itu efektif nggak itu? Eh, saya juga sih masih ragu Pak. Nanti kalau lombanya online atau offline sih Pak? Ya, tentu lomba ini Bu Rin, lomba offline Bu Rin. Itu Oh, kita ke kabupaten dari semua sekolah ke Kabupaten Dompu Bu Rin. oh Kabupaten berarti Dompu itu dihadiri oleh beberapa sekolah dan siswa Bu Rin. berarti nanti saya itu lombanya di depan banyak perwakilan dari sekolah-sekolah, kemudian depan guru-guru, Ya, di depan juri, masyarakat gitu ya Pak? iya tentu seperti itu Bu Rin. Berarti langsung ditonton banyak orang gitu Pak? Pasti itu. Aduh, iya 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 iya. Kira-kira begini Bu Rin, Ya, ini tawaran saya. Kira-kira menurut Ibu Rin, Ibu Rini, adakah cara lain yang Ibu Rini bisa lakukan supaya lebih efektif lagi cara latihannya supaya hilang rasa grogi-grogi itu, pede dan kaku dan sebagainya itu. Kira-kira ada nggak cara lain yang dilakukan oleh Ibu Rini? ada Pak, ada. Saya punya Ini seperti apa? eh, ide nih Pak. Hmm, Eh, mungkin Bapak Kepala Sekolah juga bisa membantu saya. ya, Kalau ya, tadi itu berlatih di depan cermin mungkin tidak efektif ya Pak. Saya mungkin ya, nanti berlatih, mungkin ada waktu untuk saya berlatih di depan, berbicara di depan siswa terlebih dahulu. Kemudian habis setelah itu mungkin saya diberikan kesempatan untuk berlatih di depan guru-guru, di depan pegawai-pegawai. Jadi waktu saya latih mungkin nanti kan karena lombanya itu kan sepertinya masih tinggal waktu seminggu lagi tuh Pak. Mungkin nanti ya. bergilir waktunya, nanti misalnya hari apa untuk dengan siswa, kemudian saya berlatih juga di depan guru. Mungkin begitu Pak idenya Pak, bisa nggak Pak? Sangat boleh sekali itu Bu Rin. Saya sepakat itu. Itu adalah ide yang bagus Bu Rin. Itu ide yang sangat bagus. Nanti saya akan membantu Bu Rin, selaku saya sebagai kepala sekolah, tentu saya akan mengutus guru memfasilitasi Bu Rini untuk latihan tampil di depan guru-guru yang ada di sekolah kita, dan saya juga akan mengumpulkan murid-murid itu, murid-murid dari beberapa murid yang punya kesempatan dan guru-guru yang punya kesempatan, kita kumpul dalam satu ruangan Bu Rin. Ya, Ibu Rin itu agar bisa melatih lebih bagus supaya grogi dan
kaku itu akan membuat Ibu Rini untuk pede lagi penampilan di dalam lomba nanti, Bu Rin. Ya, Siap, kira-kira siap seperti Bapak. itu, Bu Rin. Bagaimana, Bu Rin? Saya siap. Berarti eh, tolak ukur keberhasilan saya nanti tuh Pak, seandainya nih sudah selesai saya latihan dengan siswa, dengan guru secara bergantian sesuai dengan waktu yang Bapak berikan. Berarti tolak ukur keberhasilan saya itu kalau saya sudah bisa menghilangkan rasa grogi saya ya Pak. Iya, bisa juga dikatakan begitu, Bu Rin, karena memang latihan di depan orang banyak itu adalah sebuah tolak ukur yang harus kita dapatkan gitu. Ya. Artinya kita bisa menghilang semua perasaan malu, grogi dan kaku itu. Jadi itu adalah cuman hanya tes. Itu sama hanya kita mengikuti lomba keseriusan gitu. Ya. Jadi itulah bisa dikatakan sebagai tolak ukur. Iya, baik Pak. Semoga grogi saya bisa hilang, deg-degan saya bisa hilang. Saya yakin, saya insya Allah siap untuk ikut lomba mewakili sekolah kita, lomba pidato dalam rangka Hari Guru, Bapak. Ya. Iya, jadi betul sekali Bu Rinin. Paling enggak Bu Rini itu adalah mampu mengelola supaya Bu Rini itu jauh lebih baik dan jauh lebih tenang nanti ketika Ibu Rini melomba yang sebenarnya. Jadi Bu Rini itu ikut lomba ya atau bagaimana, siap enggak Bu Rini? Ya, saya siap ikut lombanya Pak. Oh iya, ya baik Bu Rini. Bagus sekali Bu Rini itu sudah siap tampil dan latihan depan murid dan guru. Tentu saya akan mampu memfasilitasi Bu Rini ya. Jadi ya, Ibu Rini tetap bersemangat untuk berlatih terus. Ya Bu Rini ya. Siap Pak. Ya baik Bu Rini. Berarti Ya, Ibu Rini sudah yakin ya untuk mengikuti lomba? Yakin Pak. Siap. Jadi baik Bu Rin, saya cuma bisa memfasilitasi dan memberikan semangat yang luar biasa buat Bu Rini. Semoga rencana Bu Rini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang kita harapkan Bu Rini. Sukses selalu buat Ibu Rini dan saya selalu terus memberikan semangat dan dukungan kepada Bu Rini. Semoga sekolah-sekolah kita ini membawa nama yang baik, ya bisa mengantarkan ataupun mampu meraih juara ke depan Bu Rini ya. Mudah-mudahan. Ya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Bapak yang selalu memberikan fasilitas, yang selalu memberikan kesempatan kepada saya sebagai guru. Insya Allah saya akan menjaga komitmen saya dalam keberhasilan lomba ini dengan cara saya latihan rutin. Kemudian nanti insya Allah saya akan bisa menghilangkan rasa grogi saya. Terima kasih banyak Bapak atas pencerahan dalam diskusi ini. Saya akan tetap mengikuti lomba ini. Ya baik, sebelum kita tutup diskusi kita Bu Rin, saya ingin sampaikan itu kira-kira perasaan Ibu Rini ini setelah kita melakukan coaching ini tentang apa yang menjadi permasalahan yang ada dalam Ibu Rini. Sebelum dan sesudah ini, bagaimana perasaan Ibu Rini setelah kita melakukan coaching ini, Ibu Rini? Ya, alhamdulillah Pak. Sebelum saya bertemu dengan Bapak, saya belum yakin dan saya ragu untuk mengikuti lomba pidato tersebut. Tapi setelah ngobrol dengan Bapak, setelah berdiskusi, menanyakan bagaimana cara mengatasi permasalahan saya yakin saat ini saya bisa mengikuti lomba tersebut. Jadi saya yakin, saya bahagia, saya senang Pak. Terima kasih atas ilmunya, atas kesempatannya kepada saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Rini, terima kasih sama-sama Bu Rin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya. Ya lanjut kasus kedua Bu. Iya.
Ya, Ya, untuk kasus kedua, Pak Sunaidin sebagai coachnya, saya sebagai coachnya. Permasalahannya atau kasusnya adalah Pak Sunaidin kesulitan dalam literasi atau mengajar membaca pada siswa. Ya, baik. silakan Pak Sunaidin. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam Pak Sunaidin. Apa kabar Pak Sunaidin? Iya, alhamdulillah baik Bu Rini. Ya, Jadi kedatangan saya di sini Bu Rini, saya minta waktu Ibu Rini untuk berdiskusi dengan Ibu Rini karena ada sesuatu hal yang perlu saya sampaikan dan berdiskusi sama Ibu Rini. Apakah Ibu Rini siap untuk berdiskusi dengan saya? oh ya, alhamdulillah. Saya lagi ada waktu kosong ini Pak Sunaidin. Silahkan, mari kita ngobrol sebentar. Nanti mungkin sambil menunggu jam pelajaran saya. Oh, siap Bu Rini. Terima kasih banyak Bu Rini ya atas Ya, kesiapan sama-sama. waktu luangnya. Sama, Tentu Pak. kehadiran saya ini Bu Rin, saya nih punya tantangan nih Bu Rin. Kalau bilang tantangan ya tantangan nih Bu Rin. Ya, silahkan. Karena di mana saya ini Bu Rin mengajar kelas 5 di Ya, SD 07 Manggelewa. Tentu saya ini menghadapi hambatan dan tantangan pada siswa ini yang di mana siswa saya ini terdiri dari beberapa orang siswa ini yang masih sulit untuk membaca Bu Rin, yaitu literasi maupun numerasi. Jadi iya. yang di mana jumlah siswa saya itu berjumlah 26 orang, namun sekitar 4-5 orang itu yang kesulitannya untuk literasi gitu Bu Rin. Oh iya. Itu hambatan saya Bu Rin. Ya, kalau boleh tahu nih Pak Sunaidin ngajar kelas berapa? Kelas 5 Bu Rin. Oh, kelas 5. Oh, kalau begitu berarti Pak Sunaidin tuh merasa terdapat kesulitan dalam mengajar siswanya untuk membaca. Iya Bu Rin. Oh, Benar kalau sekali begitu, tuh Bu Rin. kalau begitu Pak Sunaidin, menurut Pak Sunaidin nih, menurut Pak Sunaidin sendiri nih, apa kira-kira Siap. penyebab hal tersebut Pak Sunaidin? Gini Bu Rin, setelah saya amati setiap awal tahun pelajaran atau ajaran baru Bu Rin, Ya, tentu saya sebagai guru kelas tinggi, saya melakukan tes awal ataupun tes diagnostik, yaitu diagnostik. untuk memetakan para siswa itu sendiri. Tentu Ya. setelah saya melakukan tes itu wajib itu Bu Rin saya menemukan atau temukan terdapat beberapa siswa itu yang belum bisa literasi ataupun membaca Bu Rin. Jadi tentu yang melatar belakangi hal itu setelah saya amati Bu Rin, Ya. tentu faktornya yang mendasar itu berakibat pada kelas rendah gitu. Tentu mungkin guru-guru atau teman-teman sejawat saya yang berada di kelas rendah kemungkinan itu mungkin media pembelajarannya yang kurang tepat ataupun kurang memberikan media pembelajaran ataupun model pembelajaran yang bervariatif gitu. Ya. Akhirnya ya kurang menyenangkan lah bagi siswa-siswa. Dan di samping itu pula Bu Rin, nah faktor yang telah belakangi kehambatan siswa itu setelah saya amati juga dari kehidupan mereka, tentu mereka itu faktor lingkungan keluarga yang terutama. Lingkungan keluarga yang dimana anak-anak itu faktor keluarganya, jadi permasalahan orang tuanya, cerai, meninggal, faktor ekonominya yang lemah gitu, akhirnya tidak terurus, tidak termotivasi dalam dukungan belajarnya gitu. Tentu hal demikian yang membuat mereka itu sehingga mereka itu kurang minat belajarnya atau motivasi belajarnya di sekolah Bu. Kira-kira seperti itu. Oh, begitu. Itu amati saya. Iya, berarti kalau menurut Pak Sunaidi itu kan faktornya ada beberapa ya. Mungkin dari kelas rendahnya, mungkin metode gurunya, kemudian tentang pengaruh lingkungan masyarakat atau keluarganya juga ya.
Iya, Itu mereka benar sekali, akhirnya Bu. mereka merasa kesulitan gitu ya dalam belajar Iya. membaca. Nah, itu semua alasannya sudah jelas nih Pak Sunaidin. Nah, kira-kira nih kalau Hmm. menurut penilaian Pak Sunaidin, kira-kira metode apa dan metode yang Pak Sunaidin lakukan itu yang untuk mengajar siswa itu apakah menarik untuk siswa atau tidak Pak Sunaidin? Kalau menurut Pak Sunaidin Itu nih, kalau Pak Sunaidin ya, menilai. itu sudah saya mencoba setiap tahun itu, Burin. Karena memang saya ngajar di kelas tinggi itu setiap tahun itu memang saya sudah merencanakan berbagai macam metode ataupun median yang saya lakukan untuk memberikan kepada siswa-siswa yang bermasalah atau yang memiliki hambatan dalam literasi. Ya, Itu yang saya lakukan itu, Bu Rin. Ada banyak hal yang saya harus upaya ya, dan saya sudah lakukan. Eh, saya mengelompokkan siswa itu, saya mengarahkan ke perpustakaan, dan saya menggunakan media-media Montessori, oh ya, menggunakan video-video yang Montessori gitu. oh ya, Menampilkan untuk seperti menampilkan melalui LCD gitu, ya, proyektor gitu. ya. Kira-kira seperti itu, Bu Rin. Iya, dengan metode yang Pak Sunaidin lakukan, itu untuk tingkat antusias siswa, kemauan siswa itu gimana Pak Sunaidin? Bagaimana? Apakah mereka termotivasi atau kurang antusias gimana? Kalau metode itu sih yang saya pernah saya lakukan itu, baik yang saya sudah lakukan maupun yang sekarang yang saya akan lakukan itu metode itu sangat menarik sekali, Burin. Yang Oh, dimana kita menampilkan di beberapa video pembelajaran melalui Montessori gitu, ya, menampilkan gambar dengan kata-kata gitu. Dan saya juga untuk memperkuat siswa itu saya arahkan ke perpustakaan, yang ya. dimana saya meminta, ya kira-kira seperti itu, Burin. Oh iya. Itu sudah beberapa metode yang Pak Sunaidin lakukan itu sudah bagus Pak Sunaidin. Nah, selain itu ada lagi nggak Pak Sunaidin metodenya? Kira-kira seperti itu yang sudah saya Ya, yang rancang sudah Ibu dilakukan ini, ya. Ya, yang sudah dilakukan, karena saya memperkuat juga pendampingan guru-guru, rekan-rekan guru lain untuk membimbing siswa itu di perpustakaan juga. ya. Ya. Terus dengan metode itu apakah ada perubahan tuh Pak Sunaidin? Yang tadinya Hmm, siswa Pak Sunaidin belum bisa membaca, kira-kira kalau menggunakan metode itu ada perubahan tidak Pak Sunaidin? Alhamdulillah, setiap tahun itu, bahkan setiap tahun itu saya lakukan seperti itu, tentu ada perubahan. Bahkan peningkatan itu sangat signifikan sekali, Buri. Oh, Ya, berarti bagus sekali Pak Sunaidin. ya. Apa yang menjadi permasalahan Pak Sunaidin itu sebenarnya sudah dilakukan dan sudah Pak Sunaidin dapatkan cara penyelesaiannya Pak Sunaidin tadi dengan beberapa metode-metode itu sudah bagus Pak Sunaidin. Berarti Pak Sunaidin itu bisa mencari sendiri solusi dari permasalahan yang Pak Sunaidin rasakan, yang Pak Sunaidin alami itu Pak Sunaidin. Siap, 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 Buri. Iya. Nah, sekarang setelah apa yang sudah Pak Sunaidin utarakan, apa harapan Pak Sunaidin ke depan? Komitmen Pak Sunaidin dalam menghadapi siswa Pak Sunaidin bagaimana? Cara Pak Sunaidin berkomitmen untuk mempertahankan apa yang sudah Pak Sunaidin lakukan? Kira-kira. Ya, tentu saya dari beberapa hambatan yang saya hadapi itu, tentu saya berkomitmen yang terutama dari pihak rekan-rekan guru yang menjadi guru guru di kelas rendah itu saya harus meminta kepala sekolah itu untuk membimbing itu, untuk Oh, membimbing, untuk memberikan workshop ataupun pelatihan khusus guru-guru rendah itu supaya tidak ada lagi temui-temui hambatan-hambatan siswa di kelas tinggi, karena memang dasar itu dari kelas rendah gitu. Ya, iya, kalau saya mengajar di kelas 5 4 tahun tidak mungkin tidak bisa literasi. Kalau iya, memang iya, kita maksimalkan memberikan media pembelajaran yang maksimal, yaitu yang bervariatif terhadap siswa.
apapun hambatan dan tantangan siswa itu selama 4 tahun itu, kalau guru betul-betul mampu membimbing siswa secara maksimal, insya Allah itu Burin tetap bisa gitu kita lakukan gitu. Jadi kalaupun saya tetap menjaga komitmen saya akan berupaya dengan maksimal mungkin untuk mencari motivasi-motivasi lain dan media-media yang sangat menyenangkan supaya lebih sport bagi siswa-siswa yang bermasalah. Wah, Mungkin itu bagus. komitmen saya. Bagus sekali, luar biasa. Saya Ini. jempol apresiar banget sama untuk Pak Sunaidin ini, luar biasa. Saya juga ikut mendapatkan semangatnya Pak Sunaidin ini. Saya senang mengobrol, berdiskusi dengan Pak Sunaidin. Saya juga jadi tahu bagaimana motivasi kita dalam mengajar siswa. Bagaimana perasaan Pak Sunaidin setelah dari sebelum kita berbicara dan ngobrol, akhirnya sekarang setelah kita ngobrol, bagaimana perasaannya Pak Sunaidin? Ya, jadi alhamdulillah Bu Rini, setelah saya ngobrol ataupun sharing dengan Ibu Rini, yang sebelumnya saya merasa khawatir Bu Rini. Ya. Saya khawatir karena khawatir kepada siswa-siswa saya ini yang literasinya kurang Bu Rini, yang belum mampu nih. Karena memang sangat menghambat sekali dalam kegiatan KBN Bu Rini, dan sangat sekali menyita waktu saya Bu Rini. Jadi tentu setelah saya berdialog dan berhadapan dengan Ibu Rini ini, tentu solusi-solusi ini sangat bagus sekali untuk mendapatkan motivasi-motivasi dan hal-hal baru yang saya dapatkan di kesempatan yang kita untuk saat berdialog ini, Bu Rin. Tentu saya merasa bahagia dan semangat, Bu Rin. Iya, alhamdulillah. Saya juga ikut bersemangat Pak Sunaidin. Saya ucapkan selamat mengajar kembali dengan siswanya. Good luck untuk kita berdua. Terima kasih juga atas waktunya, atas kepercayaannya Pak Sunaidin kepada saya, memberikan waktu kita ngobrol berdua. Terima kasih ya Pak Sunaidin. Semoga kita sama-sama bisa mencerdaskan anak bangsa. Assalamualaikum Pak Sunaidin. Waalaikumsalam. Semoga Ibu Rini di lain waktu untuk bersiap lagi berdialog dengan saya, Bu Rini ya. Iya, terima kasih terima Pak kasih. Sunaidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.